kita akan membahas tentang disruption teknologi dalam dunia kerja. Nah, sebelum memulai, kita mau perkenalan dulu nih. Kita mau kenalkan partner saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Batman Arifana. Umur saya saat ini beranjak pada 27 tahun. Dan saat ini saya masih menempuh studi perkuliahan, karena di semester akhir. Selain itu saya bekerja juga di bidang sales ataupun marketing. Salah satu di cabang PT Astra, yaitu di perusahaan Bericalan. Mulanya nih Kak, berapa lama Kakak bekerja di bidang pekerjaan Kakak sekarang ini? Ada sekitar mungkin 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Karena sebelumnya saya bekerja itu di Shopee Food. Ya. Saya bekerja di Shopee Food di kayak mengantarkan makanan begitu ya kan. Cuman kenapa saya beralih pindah ke pekerjaan di bagian sales ataupun marketing di salah satu kantor itu di Bericalan. Iya. Karena lebih bisa menyesuaikan waktu dengan saya bisa membagi waktu dengan kuliah saya. Maka dari itu saya pindah di tempat pekerjaan yang baru. Jadi dulunya bekerja sebagai Shopee Food ya Kak, Iya. dengan makanan. Baik. Bagaimana sih Kak pengalaman Kakak dengan disruption teknologi itu? Bersaing sama orang-orang yang mungkin punya multi talenta tentang bidang teknologi tersebut, yang dimana saya juga ada manfaatnya juga terhadap teknologi ini, disimpan dalam dari segi saya bagaimana itu bisa meyakinkan atau dalam arti kayak memberi penawaran produk yang sesuai dengan job desk saya yang saya pegang saat itu. Adapun job desk saya yang saat ini yang saya pegang di bidang sales dan marketing. Jadi manfaatnya itu lebih kayak saya tuh tahu manfaat dari teknologi ini, kayak lebih memberikan penawaran produk bagaimana bisa meyakinkan konsumen ketika kita menawarkan produk tersebut, bagaimana kualitasnya. Bagaimana teknologi telah mengubah cara kerja Kakak sekarang ini? Ya, kalau untuk mengubah saya terhadap teknologi ini, yang pertama, yang mungkin dulunya saya tidak tahu apa-apa ya tentang apa itu manfaat digital. Contohnya begini saja, lebih simpelnya begini. Saya dulu tidak mengerti hal yang dimana waktu saya masih kerja di bidang Shopee, saya kira di bidang Shopee itu hanya kita tuh hanya sekedar mengantar barang, yang itu kayak memang ambil makanan pesanan dari yang sudah dipesan oleh customer untuk kita ambil di resto tersebut. Saya kira situ saya cuma mendapatkan tips langsung dari orangnya, tetapi ternyata tidak hanya itu, kita pun bisa dapat tips dari melalui digital tersebut, dari aplikasi tersebut begitu. Jadi tidak mesti itu dari yang customer itu kita bisa mendapatkan tips ataupun mendapatkan uang gitu. Lalu saya mengenal juga yang namanya digital ini kayak di dunia bisnis, salah satunya mungkin pada umumnya yang dimana orang-orang yang ketinggalan tentang digital tersebut dan tidak mengerti tentang manfaat digital tersebut, kan tidak bisa dilihat dengan apa teknologi. Nah, pasti mereka hanya berhal dari UMKM secara yang biasa saja, seperti kayak penawaran secara empat mata, langsung tawarin begitu saja. Tidak ada istilahnya kayak ada insting dalam arti kayak menggunakan teknologi melalui mungkin konten, ya kan? Lalu kita promosi produk kita, lalu bagaimana kita bisa meyakinkan mereka untuk kita untuk bisa melihat produk kita yang mereka tawarkan, sehingga pastikan mereka teknologi dari
yang sudah kita promosikan melalui apa tadi, melalui digital tersebut. Dari itu mungkin saya dapat tips dari apa, manfaat dari digital tersebut itu sih. Terus bagi menurut kakak yang dulunya tuh masih menggunakan sistem manual dan sekarang sudah menggunakan kayak sistem yang otomatis gitu kak. Berarti kayak antara perbedaan dengan manual dengan yang secara otomatis gitu. Contohnya perbedaan antara manual dengan secara otomatis misalnya begini, saya punya bisnis bagaimana produk ataupun makanan saya ini bisa laris. Di situ saya mencoba untuk bagaimana meyakinkan customer melihat dari hasil gambaran yang sudah saya berikan dengan sesuai dengan apa yang saya buat untuk menyesuaikan dengan gambar yang sudah saya kasih sama customer tersebut. Contohnya bikin nasi goreng dengan pedas bukan empat, lalu bagaimana nasi goreng tersebut bisa tersampaikan oleh customer dan customer bisa melihat ya secara langsung tanpa harus pergi ke tempat. Beda kalau misalnya manual lebih agak lama begitu, maksudnya agak lama prosesnya, di mana perhatian terhadap konsumen yang benar kita targetkan untuk kita bisa pasarkan produk kita itu lama banget. Kenapa? Karena kita menggunakannya secara manual, hanya menunggu mereka datang melihat dari yang barang yang akan kita tawarkan, dan itu prosesnya agak lama. Jadi saya lebih lebih suka dengan namanya menggunakan teknologi saat ini. Dalam arti tidak perlu kita tuh langsung secara empat mata ataupun secara langsung sama customer tersebut, tapi kita bisa melalui video, melalui konten video yang kita buat untuk bisa meyakinkan customer tersebut. Jadi mungkin secara kayak gitulah garis besarnya antara perbedaan antara manual dengan secara otomatis itu untuk misalnya digital teknologi. Baik. Langkah yang harus kakak lakukan kayak beradaptasi dengan perubahan teknologi itu kayak gimana Pak? Beradaptasi dengan perubahan teknologi. Iya. Kalau beradaptasi dengan perubahan teknologi, di mana kita harus bisa namanya kita melangkah lebih maju, di mana kita harus tahu tentang arti dari manfaatnya teknologi itu apa. Karena ada sebagian orang yang terkadang ketika sudah masuk dalam memanfaatkan teknologi tersebut tetapi tidak tahu cara memakainya bagaimana, ya kayak menggunakan teknologi ketika untuk berbisnis itu bagaimana, tidak tahu dan tidak mengerti aturannya juga, maka itu sangat salah banget gitu. Jadi untuk kita bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut, ya kita lebih bagaimana kita bisa memperdalam materi-materi dan teknologi sehingga kita bisa menguasai lebih dalam lagi, sehingga kedepannya pun kita bisa lagi bisa mencerna apa sih manfaat dari teknologi tersebut. Gitu. Jadi kayak kita bisa cerita tentang kisi-kisi dari manfaat digital tersebut melalui teknologi itu sendiri. Itu sih kalau cara kakak untuk beradaptasi. Tantangan apa yang
akibat disruption teknologi itu? Kalau untuk tantangannya sih lebih apa? Mungkin kita kalau secara manusia ya, orang ketika pengen ingin merubah hidupnya, karena zaman sekarang kalau anak muda ya itu mereka gadgetnya kalau untuk cari uang pasti kan menggunakan platform, menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, ya kan, untuk apa, untuk bisa memasarkan produk mereka dan untuk menawarkan tersebut gitu. Nah, sebagainya kita kadang yang mungkin ya kayak contohnya para netizen yang dimana duitnya banyak tuh ini, tapi mereka pengen ke hal itu tapi mereka sulit untuk melakukan karena apa? Tidak adanya niat untuk belajar ataupun memahami tentang kegunaan digital atau kegunaan digital media itu apa gitu. Itu sih kalau tantangan kayak contohnya seperti saya sendiri, saya belajar hal dengan yang saya punya tantangan dengan kepribadian saya, di mana saya harus berusaha untuk bagaimana saya bisa melawan rasa kemalasan saya, sehingga apa yang saya inginkan, apa yang bisa saya harapkan itu bisa dicapai gitu. Contohnya seperti misalnya saya pengen menjadi seorang content creator. Nah, saya melihat orang ketika sudah berhasil dan mendapatkan gaji 80 juta per bulan hanya bikin video tok doang, mereka bisa gitu, kenapa kita nggak bisa gitu? Nah, kembali lagi pada diri kita gimana, pasti kita punya rasa kemalasan. Bukan kita nggak bisa bikin video, bukan kita nggak bisa ini, cuma timbulnya rasa kemalasan, tidak bisa bagi waktu. Itu sih kalau dari kakak ya. Selama bekerja di bidang itu Kak, ada nggak pelatihan atau sertifikasi yang Kakak ikuti untuk meningkatkan keterampilan Kakak? Kalau mengikuti belajar tentang dunia teknologi ya, itu kakak rasanya nggak ada, tapi sebagian orang pasti ada juga yang mengikuti hal tersebut. Tapi kalau pribadi kalau misalnya saya mengatakan tidak, saya tidak termasuk karena saya lebih suka belajar secara otodidak. Jadi kalau untuk belajar hal-hal yang kayak menyangkut dengan teknologi seperti digital, marketing, dalam penawaran suatu produk, kayak bagaimana meyakinkan audiens tersebut ketika kita menawarkan produk, bagaimana kita bisa memasarkan produk, itu semuanya otodidak. Jadi jatuhnya dari otodidak tersebut itu tadi kegunaan teknologi yang dimana kita menonton YouTube cara langkah-langkahnya begini, cara pengucapannya begini, cara meyakinkan konsumennya begini, cara bagaimana kita bisa jadi afiliator, bagaimana kita bisa jadi video ataupun bagaimana kita bisa jadi content creator. Nah, itu semua kita belajar dari teknologi itu juga, dari YouTube itu juga. Kita tadi belajar secara otodidak, karena kita ketik tuh YouTube belajar secara otodidak apa tuh yang harus kita pelajari itu akan kita lakukan. Jadi ya kakak pribadi belajar otodidak. Jadi kalau untuk ikut kayak semacam ujian, ikut tes apapun itu kakak masuk. Kalau pendapat kakak tentang masa depan pekerjaan kakak dalam 5 atau 10 tahun ke depan, kayak gimana Kak? Ini mungkin gambaran yang berbeda. Kalau sekarang ini lebih bagaimana bisa kembali balik ke sendiri. Saat ini kan mungkin kakak lagi banyak kekurangan sekali karena mungkin statusnya pertama masih kuliah. Jika mungkin kakak udah kelar kuliah, kakak tidak menyia-nyiakan waktu tersebut, walaupun waktu akan lama banget prosesnya. Itu mungkin dalam waktu 2 tahun kakak ingin bangun usaha. Usaha apa Kak? Mungkin usaha ya,
dalam 2 tahun itu bagaimana kakak bisa selama 2 tahun itu kan kakak kerja nih, ya kan, setelah tamat kuliah kakak bukan kerja dari suatu perusahaan manapun kakak bisa kerja. Nah, dari itu hasil dari yang 2 tahun kakak kerja itu kakak mau pengen kerja di Australia. Ya. Bagaimana dia bisa lanjut ke Australia? Terus pasti belajar bahasa Inggris dong. Iya. Terus dari itu sekitar mungkin 3 tahun sudah kerja di Australia, baru kakak bisa tuh buka yang namanya usaha. Usaha apa? Usaha dalam bentuk makanan. Tidaknya usaha dalam bentuk makanan, tapi usaha dalam bentuk kayak bangun properti atau apa gitu. Itu bisa kita belajar. Satu lagi juga kami belajar tentang aset kayak penggunaan kripto, blockcoin, kayak mungkin beli apa, menanamin aset, salah satunya Bitcoin gitu. Jadi itu lebih kayak untuk masa depan kakak dan waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu lebih kayak misalnya aset dibanding kalau kakak itu. Kan kakak yakin 100% kalau kita hanya menanamkan pada diri untuk uang itu kan habis. Iya benar. Ya. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dengan hal itu? Ya itu kita menanam aset kan nanti kita nggak tahu kalau misalnya kita ada yang lanjutin dari yang sudah kita wariskan. Iya. Ada nggak saran untuk generasi muda yang ingin masuk di bidang pekerjaan kakak? Kalau untuk pekerjaan saat ini di bidang marketing yang kakak pegang ya, ataupun sales marketing, saran kakak perbanyaklah untuk yang namanya belajar tentang teknologi, terbanyak namanya tentang apa itu marketing atau apapun itu sales, atau bagaimana kita bisa meyakinkan customer tersebut dalam kita memberikan penawaran, memberikan kita produk kepada customer tersebut. Kenapa saya memberikan saran tersebut? Karena mungkin bagi orang itu hal yang sepele. Karena apa? Karena orang berpikir hal kayak itu adalah orang yang tidak mau belajar, yang memikirkan bagaimana ke depannya pasti saya bisa melakukan hal tersebut. Tapi dia tidak tahu kira-kira itu bagaimana. Kira-kira nanti dari beberapa unsur yang tentang digital dalam penawaran bahan tersebut dia nggak tahu sama sekali. Dia nggak tahu bagaimana meyakinkan customer tersebut. Jadi kita sendirilah yang nanti harus melakukan hal tersebut. Gitu. Kan kita baru pemula juga misalnya. Kecuali kalau kita sudah jadi artis, sudah jadi ternama di papan atas nggak apa-apa. Orang kita kalau misalnya tidak perlu tahu tentang produk, hanya kayak gini aja tunjukin produk, kita langsung mereka dicek orang asing. Gitu ya, itulah perbedaan antara pemula dengan orang yang sudah menjadi artis gitu. Jadi saran kalau bisa lebih banyak namanya belajar. Kalau untuk mungkin ada teknologi baru yang akan mempengaruhi bidang pekerjaan kakak itu. Kalau untuk teknologi baru kayaknya semuanya sama aja sih. Karena kalau saya mengatakan teknologi baru, saya belum menemukan hal itu karena saya bukan di bidang pekerjaan IT yang dimana bisa menciptakan IT ini bisa menciptakan sebuah aplikasi tersebut, ya kan? Karena kan kalau menciptakan tadi teknologi tersebut ya, menciptakan teknologi pasti kan dalam arti kan menciptakan sebuah aplikasi, ya kan? Yang mempengaruhi seseorang ataupun mempengaruhi orang lain untuk bisa masuk dalam sebuah aplikasi tersebut, ya kan? Contohnya aplikasi Shopee lah. Jadi mana di tahun 2015 Shopee masuk. Shopee dari pemilik Shopee tersebut bagaimana dia bisa meyakinkan
tawaran ketika ada banyak produk-produk masuk ke dalam platform Shopee tersebut. Itulah tugas dari pihak Shopee untuk bagaimana bisa meyakinkan customer itu bisa masuk di aplikasi tersebut dan unduh aplikasi tersebut. Nah, kalau saya pribadi kulitannya dengan hal yang masalah perubahan teknologi tersebut, itu saya tidak mengerti dengan hal yang apa, karena saya bukan di bidang itu sih. Oke, mungkin itu saja ya Kak. Mungkin itu saja teman-teman tentang disruption teknologi dan pengalaman kakak ya tentang disruption teknologi itu, bagaimana cara teknologi mengubah pekerjaannya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.